Halo semuanya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Randy Arifin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tema atau hal yang sering kita dengar sebagai seorang umat Buddha, yang merupakan latihan dasar bagi seorang umat awam. Ya, sering kita bacakan juga ketika kebaktian rutin atau kebaktian mingguan di wihara. Benar, ini adalah Pancasila Buddhis, hal yang merupakan latihan dasar bagi seorang umat awam sebagai seorang umat Buddha. Apa Pancasila Buddhis itu? Pancasila Buddhis terdiri dari dua suku kata ya, panca dan sila. Panca artinya 5, sila itu artinya moralitas. Atau biasa kalau kita gabungin, biasanya dikenal dengan Pancasila Buddhis ini dikenal dengan 5 latihan moral atau 5 latihan moralitas. Apa saja? Pertama, ya, Panatipata Weramani Sikapadang Samadhyami. Aku bertekad melatih diri, menghindari pembunuhan makhluk hidup. Kedua, Adinadana Weramani Sikapadang Samadhyami. Aku bertekad melatih diri, menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. Ketiga, Kamesu Micacara Weramani Sikapadang Samadhyami. Aku bertekad melatih diri, menghindari perbuatan asusila. Keempat, Musawada Weramani Sikapadang Samadhyami. Aku bertekad melatih diri, menghindari ucapan bohong. Yang kelima, Surameraya Majapamadatana Weramani Sikapadang Samadhyami. Aku bertekad melatih diri menghindari segala minuman atau zat yang dapat memabukkan atau menyebabkan lemahnya kesadaran. Tapi di sini saya tidak ingin menjelaskan panjang lebar tentang kelima sila tersebut. Ya. Saya akan membahas secara sederhana. Apakah kita sudah menjalankan 5 sila ini dengan baik, dengan sempurna? Atau malah sebaliknya kita sering banget melanggarnya, ya. Aduh, sila pertama kadang-kadang masih suka membunuh nih. Ada nyamuk tepok, ya. Ada semut injek, macem-macem, ya. Aduh, kadang masih suka nyuri duit mama nih, duit papa nih. Atau aduh, ada yang paling sulit nih untuk dilakukan, sila nomor 4. Kadang masih suka ngerumpi, kadang masih suka ikut-ikutannya berhoax. Kadang. Namun, disadari atau tidak, saya yakin dan percaya yang menonton video ini, kalau dihitung selama 1 kali 24 jam, saya percaya kalian lebih banyak menjalankan sila dengan sempurna. Kenapa? Karena kita tidak sadar kalau kita sedang menjalankan sila dengan sempurna. Kita ambil contoh kalian yang sedang menonton video ini. Sekarang saya tanya, apakah ada yang sedang membunuh? Apakah ada yang sedang mencuri? Apakah sedang ada yang berzina? Apakah sedang ada yang bohong? Atau apakah ada yang sedang mabuk? Saya yakin yang menonton video ini sedang tidak melakukan semuanya.
Artinya, yang menonton video ini sedang menjalankan 5 sila dengan sempurna saat ini, saat menonton video ini. Coba sadari, oh iya benar, oh iya, oh iya. Karena sebenarnya kita tidak sadar bahwa kita sedang menjalankan 5 sila ini dengan sempurna, dengan baik, tanpa celah. Ya. Contoh di kehidupan nyata, misalnya yang bekerja, ya, menghadap depan laptop atau depan komputer sedang mengetik fokus pada pekerjaannya. Saya tanya, ketika kalian sedang fokus pada pekerjaan itu, apakah ada yang dilanggar dari 5 sila itu? Saya rasa tidak, karena saya juga bekerja. Saya tahu ketika saya sedang fokus pada pekerjaannya, tidak memikirkan hal-hal lain. Fokus pada pekerjaan itu. 5 sila tidak ada yang dilanggar. Atau ketika sedang belajar online yang masih sekolah, sedang baca buku. Ketika sedang baca buku misalnya, kita fokus pada buku yang kita baca. Tulisannya kita cerna, kita pahami dengan baik. Apakah ada sila yang dilanggar? Tidak. Tidak. Atau sedang olahraga pagi, lari pagi maupun sepeda. Kita fokus pada jalan yang kita lalui. Ya, pada gerakan yang kita lakukan. Apakah kita sedang melanggar sila? Tidak. Sila kita lakukan dengan baik, dengan sempurna. Itu yang saya katakan, makanya saya yakin yang menonton video ini, kalau dihitung 1 kali 24 jam, pasti lebih banyak menjalankan sila dengan sempurna dibandingkan melanggarnya. Oh, kita masih manusia biasa, bukan seorang Buddha, belum mencapai tingkat kesucian. Pasti ada yang dilanggar, pasti ada. Karena kita belum terlepas dari loba dosa moha, pasti ada. Tapi kalau dihitung 1 kali 24 jam, kalau kalian sadari, saya percaya pasti kalian menjalankannya dengan baik. Nah, kalau terus kita sadari, terlatih, ini akan menjadi suatu kebiasaan yang baik. Nah, suatu kebiasaan yang baik ini tentunya akan bermanfaat juga bagi diri kita, ya. Dari pelaksanaan Pancasila ini nanti akan berefek pada hal-hal baik lainnya. Misalnya akan sering suka berdana, membantu orang tua, ya, menghormat orang tua dan sebagainya. Ya, berbagai macam perbuatan-perbuatan baik yang kecil hingga yang besar bisa kalian lakukan karena kalian menjalankan Pancasila dengan baik. Lalu pertanyaannya, kalian sendiri yang bisa menjawabnya, apakah saya sedang menjalankan sila ini dengan baik? Ya. Sekali lagi, ini hanyalah contoh sederhana dari saya. Kalian sendiri yang menjalankannya, coba kalian sadari aktivitas yang kalian jalankan masing-masing. Bagaimana? Apakah menjalankan Pancasila Buddhis itu mudah? Kalian sendiri yang bisa menjawabnya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Selamat beraktivitas, ya. Namo Buddhaya.